saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengungkapkan kepada kita semua bahwa ada satu kebenaran yang tidak boleh kita lupakan. Mungkin sesudah mendengar firman Tuhan ini, saudara berpikir, untuk apa kalau begitu berdoa? Ingat saudara sekalian, Allah itu seperti seorang bapa, dan memang dia disebut sebagai Allah Bapa. Kita anak-anaknya, sampai setua saya pun kita tidak pernah menjadi saudaranya Tuhan. Kita tetap anak-anak di matanya. Saudara melihat ketika orang miskin itu mati, dia diangkat ke pangkuan Abraham. Jadi kita adalah anak-anaknya. Mari perhatikan betul firman Tuhan ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa yang akan kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya kami mengerti firman Tuhan dengan baik, dan kami tahu bahwa kami sebagai anak perlu berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-8. Matius pasal 6 ayat 8, demikian kata firman Tuhan, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya." Dalam ayat 7 disebutkan di sana, "Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele." Saudara sekalian, luar biasa firman Tuhan ini. Mari kita perhatikan dengan jelas di sini. Ada orang yang berdoa ulang-ulang. Bukan tidak boleh berdoa untuk hal yang sama berkali-kali, bukan. Tetapi mereka mengira bahwa dengan mengulang-ulang doa itu, maka kemudian dengan menghafal tentu, mengulang-ulang doa itu Tuhan akan menjawab. Tidak, saudara sekalian. Oleh sebab itu di sini secara ekstrim Tuhan Yesus mengatakan, ini bagian daripada khotbah di bukit, saudara sekalian. Jadi dengan demikian Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tahu kok.
Tuhan kan maha tahu kan? Sudah percaya itu? Kata firman Tuhan, Tuhan itu maha tahu. Kalau begitu ketika kita berdoa, kita sebenarnya bukan karena Dia tidak maha tahu, tapi karena kita percaya bahwa Ia adalah Bapa dan saya anaknya. Kita semua ini anak Tuhan kan? Tidak ada yang anak emasnya Tuhan, anak peraknya Tuhan, atau anak tirinya Tuhan. Tidak ada. Semua anak emasnya Tuhan. Saya beri contoh. Ketika anak saya masih SD, ya, saya kadang-kadang lupa juga. Ibu juga kadang-kadang lupa, saudara sekalian, bahwa dia harus bayar uang sekolah. Ya. Maka anak saya bilang, "Papa, uang sekolah saya harus dibayar loh. Kalau enggak, saya tidak bisa ikut ulangan." Maka saya kemudian keluarkan uang saya, bayar untuk dia sekolah, bisa terus sekolah. Padahal saya sudah tahu, ini manusia ya. Tuhan juga begitu. Tuhan mau kita datang kepadanya dengan tersenyum, "Bapa, kami perlu sembako." Padahal Tuhan tahu, ya, beras di tempat ember penyimpanan beras kami sudah hampir kosong. Tuhan tahu. Jadi karena saya berdoa seperti itu, kemudian ini berkali-kali terjadi dalam hidup saya. Sekarang ini, ya, kemudian saya perlu uang, saya bayar banyak uang untuk keperluan sesuatu yang lain. Saya lupa bahwa kami sudah tidak punya beras lagi. Datang pembantu saya bilang, karena kami di sini ada keluarga-keluarga, saudara sekalian. Ada 2 ekor yang yang kakinya 4, dan makannya juga banyak itu. Ada yang besar itu rakus, saudara sekalian. Jadi saya lupa. Datang pembantu saya katakan begini, "Pak, kita sudah kehabisan beras. Saya juga uang saya sudah hampir habis, saudara sekalian." Terus saya katakan pada dia, "Oke lah, kalau begitu beli saja beras untuk kita 5 kilo, dan untuk yang keluarga yang kakinya 4 itu, dia beli 2 kilo untuk mereka." Belum pernah, saudara sekalian, seumur-umur saya beli beras hanya bisa beli 5 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 3 kilo, tidak pernah. Ya, saya selalu beli yang 25 kilo beras. Ya, sekali ini betul-betul kepepet. Sudah tahu? Itu terjadi hari Sabtu. Hari Minggunya ada orang datang kepada saya bawa beras 1 karung 25 kilo. Orang itu hanya tamu ke gereja kami, saudara sekalian. Bagaimana Tuhan tahu? Saya belajar banyak, saudara sekalian, sepanjang umur hidup saya melayani Tuhan. Ya, tahun ini saya sudah melayani Tuhan sudah 50 tahun saya melayani Tuhan. Jadi saya harap bahwa kita mengerti hal ini, tetapi bukannya saya tidak berdoa. Saya juga berdoa, saudara sekalian. Tuhan, kami perlu beras. Dia sudah tahu, dia sudah gerakkan orang itu untuk bawa beras kepada kami. Kenalan lama sekali tidak ke gereja, dan kemudian dia persis mampir datang ke gereja. Dia beri saya uang 500.000 dan beras 1 karung. Tuhan kita memang tahu, dan kemudian kami tersenyum bersama mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tahu, Ia tahu yang ku perlu. Oleh sebab itu di sini firman Tuhan begitu jelas kepada kita, kata firman Tuhan, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Mari belajar hari ini
punya iman, Bapa tahu, tetapi kita anak-anaknya juga harus minta, buka mulut, minta kepadanya apa yang sebenarnya benar-benar kita perlukan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mengerti apa yang kami perlukan. Oleh sebab itu hari ini kami minta kepadamu Tuhan untuk memperhatikan kami anak-anak-Mu. Apa yang kami perlukan Engkau tidak pernah mengabaikannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.